anak keempat dari 9 bersaudara. Kedua orang tua saya petani kecil, petani miskin di Desa Sukasari, Kecamatan Pegajahan sekarang, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Saat ini saya sedang beraktivitas di Hapsari, organisasi yang saya dirikan tahun 90 yang lalu bersama kawan-kawan, dan sekarang sedang fokus untuk merespon situasi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. 30 tahun yang lalu, saya dan teman-teman Hapsari menghadapi satu situasi di mana perempuan mengalami keterbelakangan, termarginalisasi dalam pembangunan, tidak didengarkan suaranya, tidak dilibatkan, dan seterusnya. Dari situ kami mengorganisir diri, kami membentuk organisasi yang kemudian organisasi itu diberi nama Hapsari, Himpunan Serikat Perempuan Indonesia. Dari organisasi ini kami mulai belajar tentang apa itu hak-hak perempuan, bagaimana menjadi perempuan lebih mandiri, bagaimana bisa memberdayakan diri sendiri. Hingga saat ini apa yang kami lakukan di awal berdirinya Hapsari masih terus kami lakukan. Kami juga di awal-awal mengorganisir komunitas untuk menggalang donasi dari berbagai pihak, donasinya berupa bahan pangan dan sebagainya. Karena pada waktu awal itu kan kita menghadapi situasi pembatasan sosial berskala besar yang kemudian mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Tahun 2020 ketika menghadapi kepanikan pandemi COVID-19, saya bergabung dengan sebuah komunitas namanya Relawan Pejuang Lawan COVID-19, RPLC 19. Dari situ kami mendapat pengetahuan, kami mendapat didikan dari pengampu RPLC 19 namanya Ibu Dr. T. Fauziatia Suma, yang mempunyai pengetahuan, mempunyai keahlian. Beliau adalah seorang epidemiolog, ahli nutrisi yang mampu membaca, mampu memprediksi apa yang akan terjadi dalam situasi pandemi ini. Nah, salah satu yang beliau baca adalah suatu saat kalau pandemi ini tidak segera berakhir, maka kita akan kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat harus mempersiapkan dirinya sendiri untuk tidak membebani keluarga, untuk tidak membebani pemerintah ini dengan mempersiapkan kesehatannya secara mandiri. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama adalah memperkuat imunitas internal. Apa itu imunitas internal? Membangun kekuatan, membangun kesehatan tubuh kita dengan pola makan yang bagus, dengan pola hidup yang bagus. Dari situ kami kemudian diperkenalkan dengan manfaat tanaman rempah-rempah yang ada di sekitar kita, yang sesungguhnya bisa dipergunakan untuk membantu memperkuat imunitas sekaligus mempercepat proses penyembuhan ketika kita sudah terkonfirmasi positif COVID-19. RPLC 19 ini mempunyai satu produk yang namanya Samilakor, sari minuman rempah asli lawan corona. Samilakor ini sebetulnya adalah obat herbal terdiri dari rempah-rempah yang kandungan bioaktifnya itu sudah diperiksa oleh Dr. Tifa ini. Sudah diperiksa, sudah diukur kebutuhannya seberapa banyak untuk satu menjaga imunitas tadi. Bahan-bahannya terdiri dari jahe, kemudian kunyit, kemudian serai, kemudian lemon, jeruk lemon, ditambah dengan daun bambu dan gula merah aren. Ini bahan utamanya. Pertama, karena apa yang saya kerjakan itu berangkat dari kondisi saya sendiri. Saya pernah mengalami diskriminasi, saya pernah mengalami merasa sendiri, saya pernah mengalami sebagai perempuan yang sangat marginal. Saya merasa butuh teman, saya merasa butuh dunia yang lebih luas.
Sehingga ketika saya melakukan ini semua, saya merasa tidak berbuat untuk orang lain. Saya merasa berbuat untuk diri saya sendiri juga. Dan setiap ada kesempatan, saya selalu bilang, alhamdulillah Tuhan dikasih kesempatan untuk berbuat kebaikan.